stabil lah skillnya nih. Oke, jadi mungkin kalau dari kita nggak banyak mau disampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait semot atau semacamnya bisa langsung tanya aja nanti ya selain. Jadi pertama saya mau menjelaskan soal timeline oprek. Jadi di sini oprek itu dimulai dari 11 September sampai 11 Oktober. Untuk timelinenya pertama itu dari tanggal 11 September sampai 4 Oktober itu pengisian form pendaftaran melalui website oprek. Lalu 5 sampai 9 Oktober itu seleksi wawancara. Dan di sini ada pertanyaan juga yang udah kita siapin, pertanyaan interview, tapi ini bersifat opsional. Jadi kalau memang mau dipakai atau buat referensi boleh, tapi kalau dari teman-teman yang cabang udah siap dengan pertanyaannya sendiri juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir itu tanggal 11 itu langsung pengumumannya. Jadi kurang lebih taman opreknya seperti ini. Bisa dicatat atau nanti bisa saya share ke grup nanti. Untuk taman oprek sendiri, apakah ada pertanyaan dari Pak? Jelas. Ke Formo Expo yang kemarin ini dikau lagi. Oke, sorry. Tes jelas ya. Oke, ya jadi untuk Formo Expo seperti yang mungkin udah pernah kemarin di share itu kurang lebih yang jelas itu nanti di Formo Expo itu bakal ada pentas ini pada saat itu menunjukkan kreativitas. Itu paling lambat itu tanggal 9 September udah kita daftarin dulu kan untuk pentasnya. Untuk kreativitasnya maksimal durasi 5 sampai 15 menit. Terus ini ada nilai plus itu untuk lomba standnya. Nah jadi saya minta tolong buat teman-teman cabang buat kalau misalkan dari cabangnya ada yang mau ada yang bersedia untuk jadi tampil di pentas nanti, mungkin bisa kabarin ke saya atau di grup gitu ya. Paling lambat kalau dari saya tanggal 8 deh. Ya kalau bisa ada ya biar ya. Terus sampai ini untuk pentasnya seperti ini kemudian ada persiapan buat standnya. Ini kan tanggal 11 mulai kegiatannya ya, dan dari tanggal 10 itu sudah bisa melakukan dekorasi dan harus melakukan dekorasinya. Dan ini kalau nggak salah dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai 10 malam kalau saya. Nah, dan di sini tuh yang boleh menginap pada tanggal 10 itu hanya 2 orang saja. Penginapannya di stand masing-masing. Kemudian di sini digarisbawahi konsumsi yang di panitia itu hanya untuk 2 orang saja. Jaga stand lah. Karena itu ada makan malam Amin 1 sama ada sarapan plus makan siang dan snack. Nah, terus ada perlombaan stand terbaik. Ya ada penilaian terbaik standnya. Standnya 2x2 dan di Promo Expo ini kita dikasih dana itu ini maksimal 1,5, tapi ini hanya untuk dekorasi tidak boleh inventaris atau properti kayak untuk properti pribadi sendiri. Oke, ini kan contoh dari kipas angin, printer, alat peraga gitu. Dana yang dikasih sama lembaga itu full buat dekorasi. Kemudian ini kurang lebih dananya seperti ini kalau yang belum jadi kita itu nomor 23 sini
toilet sama ada 2 toilet dan di pintu lokasi ya di sini 43 dan buat ada gambaran nanti dari sana kalau lebih nanti standnya seperti itu mungkin yang saya highlight ini ya persiapan buat expo dan open terus nanti soal dana kita Suaranya kecil. Ya. Ya, jadi di sini ada sedikit perubahan di anggaran biayanya. Jadi pokoknya di sini soal pengeluarannya 1,4 yang tetap itu domain, expander tetap, produk tetap, preview tetap, terus juga tetap cuma di sini ada sedikit detail dari dekorasinya. Nah, jadi boleh minta tolong jelasin jadi kira-kira dekorasinya mau gimana gitu, konsepnya gimana? Boleh nggak jadi? Oke, untuk dekorasi standnya sebenarnya itu sederhana aja ya, karena kan emang dananya nggak terlalu mencukupi. Jadi kita nanti bakal kayak masang foto semua kegiatan HIMSI gitu kan, dari setiap DPC, DPP gitu. Terus nanti kita ada ngadain foto booth, terus nanti ada gift-gift kecil-kecilan lah untuk calon pendaftarannya gitu kan. Terus sama nanti di belakang itu ada backdrop gitu kan, banner yang 2x2 ukurannya. Terus sama udah sih kayak gitu doang sebenarnya, tambahin balon-balon doang di depannya. Ya sederhana mungkin lah. Ada yang mau ditanyain untuk desainnya? Oh ya, kalau untuk videonya itu masih 30% karena ada kendala di dokumentasi, katanya foto-fotonya ada yang ngeblur. Terus kalau untuk desain browser itu udah 40%. Kalau untuk yang lainnya belum, dari ini belum ada kabarin dari yang ngedesainnya. Untuk banner, X banner sama backdropnya itu. Kalau bisa diusahain. Kalau ini sih saya nanti tanggal 5 Agustus sudah semuanya harus selesai semua. 5 Agustus 5 September. Sorry. Apa kekecilan? Ada lagi yang mau ditambahin? Udah sih, cukup itu aja. Oh. Kalau dari saya yang saya share Bang Syarul, ada Bang Syarul? Ya gimana? Ini Bang, buat webnya berarti kan udah ready kan Bang ya? Udah ready, tinggal masukin video terus bikin deskripsi videonya sama nempelin link grup ya, grup setiap DPC, Instagram setiap DPC sama link ribuan di ya sih lagi nunggu videonya gitu, kerjanya biar sekalian. Webnya bisa dikirim lagi ke grup. Soalnya kan apa? Ini kita kan di desain brosur segala macam kan pengen masukin link webnya kan belum di iya. Kebetulan HP ku kan kemalingan tuh, jadi ini baru, coba yang lama ada yang ini enggak ada tuh. Oke. Tolong di up ya. Terus udah aman Bang ya, ditambah-tambahin buat video segala macam. Iya. Kalau mau ini enggak apa namanya, takutnya kan ini kan aksesnya itu mungkin aku boleh jelasin nggak tuh ya? Boleh silakan. Oke, jadi handphone lagi nih joinnya. Mungkin aku join lewat laptop dulu deh. Soalnya ini aku bikin sistem kayak buat pendataan kalian juga gitu, jadi ntar nggak repot.
Jadi untuk pembatasan itu kayaknya udah aku bikin deh. Jadi DPC Cengkareng itu cuma bisa lihat datanya Cengkareng doang, kita nggak bisa lihat datanya Kali Abang. Ya begitu kan sebaliknya. Jadi udah ada pembatasan seperti itu. Tapi untuk DPP itu bisa lihat semuanya bebas. Oke. Udah. Jadi jangan khawatir DPC Kali Abang bocor ke Cengkareng atau bocor ke semuanya datanya itu nggak bakal terjadi kecuali memang DPP-nya yang bocorin gitu atau saya sendiri yang bocorin. Data udah aman dan sesuai. Iya, sesuai lingkupnya ya. Siap. Untuk aksesnya sendiri sih baru di core-nya doang sih, core RSDM-nya doang, atau ada request gitu yang bisa akses data itu anggota RSDM juga bisa akses atau siapa gitu boleh. Kira-kira gimana tuh dari DPC nih permintaannya? Gimana? Dari DPC-nya deh mau siapa aja akses. Iya Kalau betul saya itu. sarannya mungkin BPH juga boleh kalian direkam. Oh berarti core RSDM sama BPH gitu ya? Ya, yang backup. Ya siap siap. Nanti juga di websitenya ini, ya aku lama banget buka di laptop yang lama, soalnya laptop yang baru kemalingan. Lama buka di laptop yang lama. Oke, ya sampai aja. Nunggu aku jelasin aja. Apa namanya tadi ya? Jadi di websitenya itu udah ada fitur buat teman-teman nandain nih mana yang udah di interview, mana yang belum di interview gitu. Jadi ntar ada cirinya udah di interview atau belum gitu. Jadi pada saat teman-teman melakukan proses interview itu teman-teman bisa langsung buka websitenya gitu. Kalau emang interviewnya selesai gitu, ntar di checklist atau apa gitu ada fiturnya sendiri. Nanti um, sorry kalau masalah bukan interview deh, diterima. Kalau udah interview itu otomatis keterima kan ya? Penting ini kalau di interview itu kan itu kaitannya sama teknisnya. Teknis itu mungkin bisa diserahin teman-teman cabang kan. Karena kita kan lagi membuka gerbang terkait konsolidasi hasil-hasilnya kan siapa ya bisa Berarti ada DPC yang nah di sini kan ada semua nih perwakilannya, langsung aku tanya aja kali ya. Dari semua DPC yang sini ada nggak yang pakai sistem ya maksudnya ada yang ditolak gitu atau diterima aja semuanya setelah interview? Coba dimulai dari Kali Abang deh, coba dari Kali Abang sendiri gimana tuh? Nanti rencana sistem penerimaan apa namanya anggotanya? Silakan Kali Abang. buat Yola silakan Yola. Maaf Kak, hari ini Kak Yola lagi berhalangan hadir jadi diwakilin Oke, ini dengan siapa? dengan Irfan. Oke, silakan ya Pak. Kalau untuk itunya belum pasti sih, tapi kayaknya kalau emang ada yang tidak masuk kompeten mungkin bisa ada penolakan. Berarti rencana Kali Abang ada kemungkinan yang ditolak juga ya berarti ya? Iya, kemungkinan kecil sih, tapi kalau memang benar-benar Kecil ya. tidak gitu kompeten. Uh, kalau kalau saya tanya ini gimana ya? Uh, butuh nggak fitur untuk penolakan itu atau nggak usah gitu? Udah terima aja habis interview terima gitu. Antara kayak gitu atau gimana? Mungkin kalau memang bisa ditambah ya nggak apa-apa sih ditambah aja. Cuman mungkin gini, untuk soal penolakan atau apa itu, menurut gue yang penting adalah data yang udah ada, maksudnya data yang udah dikumpul dari ibaratnya yang udah dikumpulin nih ke dalam database nih kan. Kan nanti udah ada fitur untuk kayak dari email gue tuh untuk udah ada yang misalnya berapa orang yang udah di interview gitu ya. Terlepas itu ditolak atau enggak, yang penting menurut gua parameter udah di interviewnya ini bisa jadi tanda bahwasannya oke,
hadir nggak hadir sebenarnya orang ini udah maksudnya udah DPC masukin ke data mereka, udah mereka tunggu di hari Sabtu. Cuman kalau memang hasil akhirnya dia nggak datang maksudnya kompeten, ya udah yang penting interview itu sebagai penanda bahwasanya semua datanya udah di cross check dan valid. Itu cukup sih loh. Jadi paham. itu nggak harus. Ya berarti ya sederhana aja ya, berarti ya mungkin fitur yang udah ada sih seperti itu. Jadi kalau si mahasiswanya udah di interview itu otomatis kayak dapat nomor anggota gitu, jadi otomatis masuk lah istilahnya. Yang sudah ada seperti itu. Iya, jadi kan ada request dari teman-teman yang lain atau dari DPP. Jadi sebenarnya untuk bagian Anda udah di interview ini sebagai pemvalidasi aja bahwasanya misalnya DPC Kaliabang ini sudah sudah dapat data sekian orang ini dan sudah melakukan interview sesuai dengan data yang ini. Kalau memang pada hasil itu tidak kamu tidak kompeten, ya udah gitu, nanti pada akhirnya Kaliabang bisa mengirimkan report dan maksudnya ini datanya loh, ya. Data akhirnya data bersihnya. Oke, ngerti. Ya paling ya alternatif sementara kalau emang Kaliabang mau pakai sistem yang penolakan mungkin dijamin aja, maksudnya mana ya, nggak dijauhkan atau nggak diterima atau dijamin aja lah istilahnya, nggak studi alternatif. Mungkin sementara seperti itu. Itu lebih ke karena kan setiap lapangan beda kondisi kan, jadi kita ya itu udah jadi bagian dari kebijakan. Thank you ya Irfan ya. Iya. Juga. Kalau gimana ya? Kalau aku tanya dia satu-satu DPC mungkin waktunya agak lama ya. Mungkin dari Kaliabang ini udah udah mewakili semuanya sih kayaknya. Ya. Karena mungkin ini loh, jadi masuk kalau itu kan kita nggak tahu kondisi di sana kan. Makanya kalau berkaca dari pengalaman gua gitu ya, untuk mendata itu tetap input semua, tetap sejumlah data yang didapat dari form itu tetap masuk. Cuma pada kan kita kan nggak tahu ya dinamika yang terjadi begitu ataupun yang dialami sama kandidat ya, itu juga di hari-hari berhalangan atau apa. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan mereka tidak hadir di interview yang otomatis bikin mereka nggak terkualifikasi, nggak lolos lagi. Jadi ya udah, itu udah diam, cuman nggak masalah. Oke. Ya mungkin kalau dari segi fitur sih ya sampai situ doang sih. Jadi setiap DPC itu bisa lihat hanya bisa lihat angkanya aja, mas itu dulu deh pakai ini biar enak. Atau nih teman-teman yang lain udah pada coba login belum tuh? Takutnya masih ada yang berkendala kayak kemarin. Nanti kalau di saya, kalau dari gua mungkin nanti coba login lagi ya. Teman-teman gimana udah aman? Ya harus tes sih. Tes. Terus. Masuk ke suaraku? Masuk aman ya? Nggak mantul kan? Aman. Untuk domainnya, untuk pendaftaran itu masih yang oprek.imsi.ubsp.com untuk pendaftaran yang mau daftar lah istilahnya, yang mau daftar. Ini aku prepare untuk hanya tampilan mobile karena emang kan di lokasi itu kan nggak ada yang boleh, maksudnya untuk membuka laptop tuh agak ribet ya, di cara itu kan lebih prefer ke handphone. Jadi aku siapin untuk tampilannya handphone aja dulu. Lebih kayak gitu tapi ya. Jadi ada video, nanti bisa di style gitu video. Ini video profil nanti rencananya, dan juga di bawah sini ada deskripsi.
Mungkin aku minta tolong juga nih sama media kreatif bikinin deskripsinya juga ya. Takutnya kalau aku yang bikin sendiri itu nggak sesuai dengan video profilnya gitu, keterangannya atau penjelasannya. Takutnya kayak gitu. Jadi mungkin aku minta tolong juga buat bikin deskripsinya video profil gitu. Sambil bikin video profil. Nanti di sini ada 2 tombol di bawah sama di atas buat lanjut pendaftaran. Teman-teman ada nyoba juga sih ya kan. Di sini ada kampus-kampusnya gitu milih. Ini aku bikin sederhana emang sengaja dibilang niru Google Form ya niru juga Google Form. Kenapa? Karena emang supaya memudahkan mabaknya ini daftar. Kalau kita bikinnya unik atau bagus banget itu mungkin bakal kesulitan maba daftarnya. Maba-maba sekarang kan mungkin udah terbiasa di sekolahannya pakai Google Form. Jadi ya aku bikin mirip Google Form aja gitu. Biar gampang mereka. Dia ada beberapa yang otomatis terisi kayak ini ya kampus. Nah ini untuk CV-nya juga bikin nggak ya CV ya? Template CV-nya. Kalau untuk template CV itu harusnya jadi bagian dari media sih, masih template CV. Udah ada yang bikin nggak? Kalau untuk itu mungkin bisa dikonfirm ke manajernya. Template sih nggak bikin, soalnya nggak tahu kalau disuruh bikin. Emang nanti mau dibikinin ntar dibikinin deh. Ya yang sederhana aja kan, yang nggak sebagus-bagus lah. Ya oke. Ya kalau bisa dibikin, diusahain yang terbaik aja. Ya bisa. Takutnya kewalahan juga. Ya gitulah. Ini juga udah ada validasinya, jadi nggak bisa asal ya kurang lebih gini. Ntar selesai ya kayak Google Form lah selesainya. Nah terus kalau untuk panitia nanti aksesnya tinggal tambahin di sini panitia. That's panitia. Dia otomatis masuk ke fitur login. Disuruh login. Tinggal login aja pakai NIM teman-teman. Passwordnya agak panjang sih ya untuk minimalisir pembobolan. Ya dalamnya kurang udah setting kan? Oh ya udah. Ya dalamnya kurang lebih kayak gini. Nanti setiap DPC itu bisa lihat angkanya aja, nggak bisa lihat datanya. Jadi yang udah daftar tuh berapa di BSD berapa. Ini urutannya berdasarkan abjad ya, ABCD ya kan, BC terus D E F G H gitu. Kalau mau teman-teman rubah urutannya bisa diklik di sini ya. Jadi kayak balik ini. Jadi mulai S. Kalau untuk ngambil database gimana? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan data maba itu kan akun ini sesuai kampus. Ibaratnya untuk DPC nanti memperoleh data-data nama-namanya itu apa? Di sini kan? Nanti ada ekspor. Kalau memang butuh Excel-nya mungkin kita ada fitur ekspor Excel nanti. Harus ada ini maksudnya ya itu untuk mempermudah teman-teman mendata di HDH juga karena kan kayak yang aku mention juga tadi biasanya di lokasi wawancara itu kan nanti biasanya akan jarang memegang laptop kan laptop HP lah paling itu HP juga dalam posisi yang berbeda jadi ya teman-teman juga gampang baca siapa aja yang udah di nah paling gitu kita tetap punya data backup-nya untuk pegangan. Oke, berarti ntar aku siapin untuk fitur ekspor Excel sama PDF. Nah di sini mungkin aku jelas sedikit. Ini berdaftar ini artinya yang udah daftar. Kalau di sini ada interview, jadi di sini ada angkanya yang udah interview berapa, yang belum berapa. Ini ada rekap datanya, jadi semua DPC bisa lihat proses interviewnya gitu. Udah jalan apa belum SD, udah jalan apa belum interviewnya, sekarang udah jalan apa belum interviewnya gitu. Jadi bisa dipantau guys. Tapi ya kalau
kalau DPC lain itu sebatas melihat angkanya aja, nggak bisa lihat datanya. Kecuali DPP, kalau DPP itu bisa lihat datanya semua apa, bisa lihat angka dan juga datanya. Batasannya mungkin seperti itu. Sampai sini ada yang dibingungin nggak teman-teman? Itu yang baru dikit sih. Silakan ya, silakan. Berarti nanti yang masih perlu diupdate itu ya cuma explore filenya itu biar gampang datanya ya. Iya, Excel mungkin ya, Excel dulu mungkin ya. Iya, maksudnya kita nantikan yang biar gampang penyampaian datanya. Nanti berarti kalau seumpama ada fitur apa yang kita interview lagi itu berarti kita ikut lagi ya. Sorenya coba tolong bilang itu sorenya terus. Jadi siapa yang bertanya coba diulangi lagi. Sorenya putus-putus lah. Lagi-lagi. Chat ada. Ya untuk pendaftaran itu langsung pendaftarannya nanti kayak tadi Google formulir aja, cuman nggak usah bikin mulai apa tahun ini nggak usah bikin, setiap DPC nggak usah bikin Google formulir, satu aja. Jadi arahkan berdasarkan itu. Itu kan tadi kan ada pembatasan yang aku bilang. DPC Tenggalek itu nggak bisa akses datanya DPC Kali Abang. Begitu pun sebaliknya, kecuali DPP gitu ya. DPP full akses. Nah, export Excelnya itu nanti ada di dalam situ, ada di dalam inilah kurang lebih. Jadi pas klik pas klik kampusnya gitu termuncul di sini Excelnya, export Excel gitu. Jadi kalau beda cabangnya ya nggak bisa gitu. Nah itu loh. Kebetulan sini nggak ada datanya, jadi aku nggak bisa praktekinnya. Ini di website yang lama ada, tapi ya mungkin nanti aku update lagi ya tutorialnya yang udah yang belum gimana. Mungkin kayak gitu aja sih dari saya. Ada lagi nggak yang ditanyain? Kalau nggak ada mungkin Kak Azul bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke, cukup. Oke, thank you Mas Adu udah menjelasin loncatnya. Kira-kira gimana Bang Fadzi? Apakah ada tambahan? Oke, ini masuk untuk pembahasan malam ini udah semuanya dibahas ya. Masih ada yang lagi dibahas? Kalau dari saya sih udah cukup. Kalau ada tambahan atau pertanyaan boleh dari yang lain. Saya boleh nanya nggak? Boleh Bang. Itu kan nanti yang dekorasi stand kan 2 orang sana ya? Atau ada lebih orang Bang buat bantu gitu? Oh, belum. Kalau 2 orang itu yang standby buat nginepnya aja. Tapi kalau buat bantu dekorasi yang dari siang ke malam atau siang ke sore itu boleh lebih Bang. Nah orang-orangnya itu udah dibikin ini belum, listnya siapa aja yang harus datang gitu? Nah, jadi kalau sekarang saya pengen baca listnya bakal tes jelas ya. Jadi buat apa, buat orang-orangnya kalau buat sekarang saya infoin aja buat gambaran kalau nanti ada
tanggal 10 ini bakal ada persiapan nih buat ekor. Dan nanti buat list follow up-nya ntar bakal saya lanjutin lagi hampir 4 atau hampir 3 gitu. Gitu. Guys ya. Oke. Oke, dari Armadika. Oke, jadi kalau buat timeline itu dari DPP itu sudah ngasih ya begitu ya dari DPP. Tapi kalau misalkan dari cabang ada penyesuaian untuk timeline sendiri nggak apa-apa. Tapi yang jelas di tanggal 11 Oktober itu udah harus ada hasil siapa aja yang diterima atau apa aja yang diterima. Udah gitu aja. Jadi fleksibel aja. Ini dari DPP udah ngasih timeline. Kalau memang dari DPC ada hal yang harus disesuaikan nggak masalah. Tetap sama dari tanggal 11 September sampai 11 Oktober udah itu aja race-nya. Gitu. Ini dari Irfan. Boleh kalau mau boleh dengan wawancara dulu boleh di chat. Ya, mungkin itu nambahin juga ya. Ini juga pesan buat mas bahwasanya sebenarnya tanggal-tanggal terkait timeline yang kita berikan kayak yang tadi dari Bang Zul itu adalah timeline patokan kita. Karena kan kita di sini ibaratnya ngasih gambaran dari besarnya aja ya. Tapi kalau dalam prakteknya itu kan kondisi di cabang kan bisa berbeda-beda karena kita kan juga ibaratnya teman-teman di cabang ini adalah orang-orang yang mewakili tugas kita di setiap kampus cabang. Jadi ketika kondisi di lapangan itu agak beda, nggak apa-apa untuk dilakukan penyesuaian. Jadi yang penting kalau untuk ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu berkabar aja sama Bang Zuhud. Terkait wawancaranya didahulukan atau mungkin pendaftarannya ditutup duluan. Karena kalau berada dari kemarin juga kalau dari pengalaman pribadi gue juga gitu. Karena memang kondisi dan itu kita dalam kondisi yang lagi nggak kondisi juga untuk meneruskan. Jadi kita meminta izin untuk ditutup duluan, untuk diblokkan duluan, juga pendaftaran. Jadi kita bisa fokus ke yang udah tersaring. Oke, thank you Bang Fatul. Makasih banyak tadi udah jadi apa ada yang mau ditanyakan lagi soal rapat malam ini? Mungkin ini saya mau bahas mungkin soal Ormi kali Bang Fatul ya. Oke, silakan. Banyak yang dari zaman dulu. Kalau saya ini beberapa lalu sempat ngobrolin Ormi sama Bang Fatul. Jadi intinya kalau soal Ormi ini itu gimana nanti dari tim cabang dari mabawanya itu misalkan dari tim cabang aja di DPP itu nggak ada ketentuan harus gimana jadi itu di Ormik itu bebas misalkan nanti sama ide dari tim cabang aja itu masalah kalau buat materi bisa diambil dari DPP itu ya penting ya ingin tambahin kalau untuk terkait topik ya mungkin kalau di sini saya bakal buka-bukaan aja bahwasanya kalau ini tidak ada koordinasi yang jelas ya dari kampus bahwasanya terkait peran kita sebagai orang itu ada di mana kita ini atau tidak jadi gue sama Bang Zuhud itu sepakat untuk kita menyerahkan bahwasanya teman-teman di cabang bisa berkreasi, bisa bagaimana sekreatif mungkin gitu. Kalau untuk materi mungkin bisa ngambil dari kompetisi yang dari DPP nanti mungkin bisa dibantu share lagi. Itu juga mungkin dari teman cabang mengklaim materinya dari materi kalian juga, pendekatan kalian juga itu boleh. Jadi dibuat situasional aja karena memang kita bukan berdasarkan ini dari seperti kita harus gimana karena kalau dari kampus ini sejauh ini hanya expo aja jadi sama kampus
Oke, eh, untuk pertunjukan kreativitas di Expo itu dari satu ormawa satu pertunjukan. Jadi, nggak harus per cabang wajib mirip nggak. Jadi ya, kalau ada satu cabang atau collab itu cabang antar cabang pengen nunjukin di pentas itu boleh kayak gitu. Tapi nanti kalau emang banyak di bakal antar di tentuin lah sama-sama kira-kira yang mana yang bakal ditampilin gitu. Ya mungkin kalau untuk terkait pertunjukan kreativitas ini, kalau misalnya punya apa yang misalnya dari teman cabang apa yang misalnya dari teman lain atau cabang itu misalnya punya pertunjukan kreativitas yang sama, misalnya main alat musik ini, mungkin bisa digabungin aja gitu, jadi dibarengin. Jadi kan berarti kan kita tampil mewakili satu lawan. Jadi itu juga jadi bagian dari kita komunikasi sama lain juga. Ya kurang lebih begitu. Ada lagi yang bertanya? Boleh diketik aja kalau apa-apa. Aku boleh nanya nggak? Boleh Ini Bang. mana ya? Ini berkaitan dengan hari H sih. Di hari H itu pembahasannya udah bisa sampai situ kan? Boleh Bang. Silakan. Nah, di hari H itu yang stay di stand itu maksimal berapa orang? Nah kalau kemarin tuh yang saya dengar nggak ada maksimalnya Bang. Jadi ada yang nanya gitu kan. Jadi kan yang jelas di stand itu 2 orang. Tapi kalau ada yang nanya kan apakah boleh lebih gitu kan. Nah dari panitia bilang nggak masalah. Tapi nggak masalah. Tapi kan nggak memaksimalkan jumlahnya berapa. Jadi dibilang nggak masalah kalau lebih. Yang penting jadinya stand itu diramai, jadi lebih aktif gitu. Dan seru gitu Bang. Jadi mungkin kalau untuk konsumsinya mungkin cuma 2 orang doang yang dapat ya. Ya Bang, kalau dari panitianya itu yang dapat konsumsi hanya 2 orang. Saya sama Bang Fatih kemarin udah di apa buat usahain yang datang bisa dapat. Mantap. Gimana ya? Ini kan mana ya bilangnya? Ini kan sekarang kan insya Allah semua apa namanya 80% lah 80% pengurusnya itu bakal ke sono. Itu kira-kira misalkan nggak masuk ke dalam PJ Oprik ini pengen bantu-bantu itu boleh nggak ya kira-kira? Boleh Bang, boleh banget. Cuman istilahnya kan mungkin istilahnya kalau nggak dapat konsumsi kan nggak masalah Bang ya berarti ya. Sih kita pahit-pahitnya aja gitu Bang. Iya ya. Kalau konsumsi mah nggak masalah sih. Soalnya ya teman-teman dari sekarang pengen bantu-bantu gitu, pengen apa namanya ya pengen belajar juga gitu di expo kayak gimana sih gitu. Oh oke, nggak ada masalah karena memang di rapat kemarin nggak ada maksimal berapanya sih Bang. Pokoknya dibilangnya semakin ramai semakin bagus itu aja gitu Bang. Ya udah makasih. Oke, thank you juga Bang. Dari teman-teman yang lain gimana? Gimana untuk Pak mau ada tambahan? Mungkin cukup sih untuk dari bulan, karena mungkin hal-hal itu aja yang kita bisa aja yang memenuhi. Oh iya lagi dong nih. Ya silakan Bang. Banyak banget gila. Kemarin kan ada saran tuh dari Bang Bagas kalau di hari H itu dibikin kepanitiaan lagi, panitiaan khusus gitu. Jadi kayak berbeda dengan proposal itu bakal ada nggak? Dalam rangka apa tuh? Untuk ya buat handle di hari H-nya gitu. Atau sesuai dengan proposal aja. Kalau untuk handle di hari H itu mungkin bisa based on panitia yang udah terkenal, ditambah dengan teman-teman yang hadir di sana, karena nanti dari ibaratnya
kita kan bakal punya tiap representatif. Tiap cabang bakal ada representatifnya di stand. Yang penting adalah dari masing-masing itu adalah kondisi di stand itu tetap kondusif yang penting. Kami nggak apa-apa, yang penting kondusif. Tapi pertanyaanku belum dijawab tuh tadi, berarti enggak, maksudnya masih sama kayak di proposal gitu ya, kesusunan panitianya nggak ada tambahan perubahan gitu ya? Masih cuma ditambahkan aja. Oke. Makasih, itu dong. Gimana teman-teman nih, saya kasih waktu sampai jam 9 ya kalau masih ada yang bertanya. Boleh silakan. Kalau nggak ada, bisa langsung kita cukupin rapat malam ini. Itu untuk notulen bakal di-share ya. Kalau nggak malam masuk notulen. Gimana teman-teman? Udah cukup berarti ya? Ini udah cukup tuh deh. Dari situ udah gak ada masukan lagi atau aku buat tambahin lagi. Ya wis, kalau gitu kan ada bertanya, mungkin malam ini saya kan terima kasih buat teman-teman yang udah join, udah bertanya. Kalau misalkan nanti masih ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan lagi, boleh tanya di grup. Nah iya, bisa kalau baru berpikiran, boleh lah tanya-tanyanya grup aja atau jadi grup aja deh, biar semuanya bisa tahu gitu. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman. Saya minta maaf kalau kita punya kekurangan dari saya. Saya tutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, boleh.